Dan untuk membahas kasus pembunuhan istri oleh suami yang seorang anggota TNI, kita sudah terhubung dengan kriminolog Universitas Budi Luhur Luki Durhadianto melalui sambungan virtual. Selamat sore, Mas Luki. Sore, Mbak Nisrina. Mas Luki, bagaimana kemudian Anda memandang terkait dengan kasus suami yang merupakan anggota TNI membunuh istrinya sendiri karena perihal kecanduan judi online? Ya, sebelumnya kita turut berduka ya karena kasus ini juga masih cukup baru yang kemudian bisa kita analisis atas dasar beberapa aspek. Yang pertama, ini mengindikasikan darurat judi online yang melanda pengguna internet di Indonesia ini sudah masuk tahapan yang lebih serius lagi. Kalau dulu mungkin kita berbicara mengenai masyarakat sipil saja, tapi sekarang kemudian mengalami transformasi dan beberapa kasus belakangan bahkan menjerat tidak hanya kemudian aparat penegak hukum seperti itu, tapi bahkan pegawai negeri sipil di beberapa kementerian. Yang kedua, bisa kita lihat literasi terkait dengan digital yang kemudian berada di masyarakat, itu masih menjadikan judi online tidak hanya kemudian sebagai salah satu bentuk permainan, tapi kemudian berubah menjadi salah satu bentuk subkultur yang di sisi lain gitu ya, menjangkiti bahkan kemudian menjadikan ini menimbulkan sikap adiksi terutama berkaitan dengan bagaimana kemudian permasalahan judi online ini banyak berada di Indonesia. Yang ketiga bisa kita kategorikan yang kemudian menjadi cukup berbahaya adalah permasalahan judi online tidak hanya sekedar tools yang digunakan, tapi akhirnya merubah bagaimana cara pandang seseorang terkait dengan kebutuhan hidupnya. Jadi yang tadinya mungkin mengalami burnout stres dunia pekerjaan, maka mereka akan tidak hanya kemudian di pekerjaan, tapi menjadikan judi online ini sebagai salah satu pelampiasan. Terburuknya adalah saat kemudian mereka berada pada titik tertentu dan mereka tidak lagi mampu untuk menjadikan apa yang berada di lingkungan mereka sebagai modal, maka mereka akan menjadikan target-target dalam hal orang-orang terdekatnya yang berupaya untuk mengingatkan atau bahkan berupaya untuk meredam aktivitas tersebut sebagai pelampiasan dari kekerasan yang mereka lakukan. Kurang lebih itu, Mbak Nisrina. Oke, Mas Luki, kalau dari penjelasan Anda mengenai dampak dari judi online tersebut terhadap perilaku seorang, dalam hal ini seorang anggota TNI yang sampai tega menghabisi nyawa istrinya sendiri. Sebetulnya kalau dari adiksi judi online ini, seberapa dampak merusaknya judi online terhadap cara berpikir atau emosi seseorang? Atau tipe adiksinya ini samakah jika seseorang menggunakan narkoba seperti itu? Seperti apa, Mas Luki? Ya, memang dalam konteks judi online yang kemudian sudah di-launching oleh WHO bahwa kecanduan dalam dunia digital ini sudah menjadi salah satu bentuk gangguan mental, seperti itu yang bisa kita garis bawahi. Yang kedua, dalam konteks judi online ini perlu ada filterisasi di awal. Jadi saat kemudian kita mengkonsumsi konten-konten atas dasar algoritma tertentu yang menciptakan kondisi filter bubble yang kita alami, maka kita berada pada ranah yang kita kenal sebagai brain rot gitu dalam konteks tertentu. Nah, yang ketiga, saat mereka mulai menikmati dan menjadikan ini sebagai aktivitas yang adiksi, maka mereka akan berada pada kalkulasi untung dan rugi. Jadi saat mereka berada pada kalkulasi inilah mereka tidak lagi memiliki logika yang berkaitan dengan apakah jumlah ini memunculkan gitu korban jiwa, apakah memang kami atau kemudian orang-orang itu sebagai korban, atau bahkan judi online ini mempengaruhi bagaimana dia beraktivitas. Maka muncul fase ketiga yang kita kenal sebagai netralitas. Nah, aspek netralitas inilah yang kemudian tidak disadari oleh para penggunanya, bahwa di sisi lain sikap adiksi ini bisa berakibat fatal. Yang keempat, pada taraf tertentu yang lebih parah lagi, mereka tidak lagi memiliki kontrol dirinya. Jadi kontrol dirinya bahkan dalam konteks ini pekerjaan dan keluarga itu sudah mulai tergantikan dengan aktivitas dunia digital. Jadi sifat-sifat inilah yang kemudian mampu merubah seseorang yang sebagai aparat penegak hukum atau bahkan anggota TNI seperti itu untuk bisa kemudian terlibat lebih dalam lagi, bahkan sampai gelap mata gitu ya, membunuh anggota keluarganya sendiri, bahkan istrinya memberikan peringatan-peringatan terhadap bahaya dari judi online. Dan saya pikir ini tidak hanya sekedar baru digunakan seperti itu, tapi asumsi-asumsi bahwa keberadaan adiksi judi online ini seringkali para pengguna yang memang berada pada ringkatan lebih dari 1 tahun gitu, karena penetrasi di Indonesia mengatakan dalam konteks internet di Indonesia, pengguna di internet ini biasanya menghabiskan waktunya rata-rata itu 8 jam per hari dalam kurang lebih 5 hari, kurang lebih dalam waktu 1 minggu, kurang lebih itu, Mbak Nisrina. Oke, dan kalau kita melihat kasus ini, Mas Luki, ini ironis sekali karena pelaku ini merupakan seorang anggota TNI yang sampai berbuat jauh menghabisi nyawa istrinya karena kecanduan judi online ini. Dalam kacamata seorang kriminolog, apa yang kemudian membuat pelaku yang sebetulnya sudah ada
tahu bahwa ini merupakan hal yang dilarang, bahkan dari institusi atau dari pihak TNI sendiri juga menegaskan bahwa sanksi berat ini sudah menanti jika ada anggota yang berani-berani untuk bermain judi online tersebut. Nah, Anda melihatnya seperti apa? Ya, yang paling bisa kita garis bawahi adalah keberadaan sikap impulsif yang melekat jika memang orang mulai tergantung pada adiksi, itu yang paling utama. Jadi mereka akan cenderung meledak-ledak, mereka tidak lagi memikirkan kalkulasi resiko jika mereka melakukan suatu hal, atau bahkan yang lebih parah lagi ya, jika memang mereka melakukan suatu tindakan, mereka akan berupaya untuk melarikan diri. Itu sikap impulsivitas. Yang kedua, sikap impulsivitas ini menjadikan aktivitas mereka itu mulai tergadaikan. Dalam konteks keluarga bisa kita kategorikan telah terjadi perubahan yang tadinya relasi yang bersifat emosional, ikatan istri dengan suami seperti itu mulai tergantikan pada relasi yang bersifat transaksional. Jadi mereka menjadikan orang-orang sekitarnya itu sebagai salah satu bentuk komoditi yang harusnya mendukung dia dalam beraktivitas. Dalam hal ini adalah saat kemudian tidak ada uang, maka istrinya harusnya bekerja, atau saat kemudian dia memiliki uang, maka dia tidak lagi memiliki kewajiban untuk dapat memberikan nafkah kepada istri ataupun keluarganya. Yang ketiga yang kemudian menjadi cukup bahaya adalah saat kemudian ini dinetralitas dan menjadikan salah satu bentuk subkultur baru dalam konteks masyarakat yang memang bekerja, terutama adalah orang-orang yang memang berpenghasilan dan menjadikan penghasilan itu yang digadaikan dalam konteks judi online. Nah, ketiga aspek inilah yang menjadikan aparat penegak hukum, bahkan dalam hal oknum TNI AD ini menjadi perilaku yang gelap mata, dan di satu sisi memang mereka sangat bersikap impulsif dan menjadikan orang-orang yang berupaya memberikan peringatan ini sebagai target dari kekerasan yang sudah meletup-letup dalam diri. Apakah ini juga berpengaruh dari background pelaku yang merupakan anggota TNI sehingga memiliki suatu mindset tertentu ataupun juga stigma tertentu sehingga ini sulit untuk dicegah agar tidak terjerumus dalam judi online tersebut? Anda melihat seperti apa? Ya, tentu dalam konteks judi online kita lihat dalam beberapa kasus ya tidak lagi memiliki tidak lagi memiliki determinan dari aspek demografi seseorang, pekerja, usia, atau bahkan jenis kelamin. Mereka akan berada pada spektrum dunianya sendiri dan menjadikan aktivitas itu sebagai sesuatu yang bersifat nyata. Dalam konteks inilah yang kita kenal sebagai transisi di ruang digital. Jadi orang-orang yang berada pada ranah ini, mereka menjadikan aktivitas digital sebagai kehidupan nyata. Begitu juga sebaliknya. Mereka melampiaskan itu seolah-olah apa yang mereka lakukan itu berada di ranah digital. Ini kemudian menjadi salah satu sentimen yang sangat berbahaya. Yang kedua, tentu dalam konteks ini, jika memang mereka memiliki atribusi tertentu, terutama adalah aparat penegak hukum, maka yang menjadi permasalahan berikutnya adalah ketimpangan relasi kuasa. Jadi mereka merasa bahwa orang-orang ini memiliki penghasilan atau kemudian istrinya bekerja sebagai ibu rumah tangga, maka tentu dia tidak lagi memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah. Yang kedua, tentu dalam konteks inilah kenapa seringkali istri menjadi korban dari tindakan kekerasan, karena mereka dianggap tidak lagi memiliki kemampuan diri dan memang memiliki keterkaitan apakah latar belakang dari oknum TNI ini memiliki ketangguhan secara fisik gitu ya, atau kemudian keberanian-keberanian yang bisa berlipat ganda saat dia dipengaruhi oleh kecanduan terhadap judi online tersebut, Mbak Nisrina. Oke, yang tadi Anda sebutkan bahwasannya judi online ini sudah tidak lagi membatasi berdasarkan demografi seseorang, latar belakang seseorang. Artinya ini sudah sangat menjadi racun bagi masyarakat, baik itu yang kaya, yang miskin, tua, muda, seperti itu. Dan kasus kekerasan serta pembunuhan karena judi online ini juga sudah beberapa kali terjadi. Lantas apa yang kemudian menjadi usulan Anda agar korban ini tidak semakin banyak, Mas Luki? Ya, tentu harus ada keberanian dari pihak pemerintah ya dalam konteks regulasi untuk memberikan batasan-batasan kepada pihak-pihak yang memang ditengarai menyediakan situs-situs judi online atau menyusupi situs-situs yang konvensional gitu ya dengan iklan-iklan judi online. Karena tentu dugaan yang kemudian menjadi marak adalah mereka akan berkamuflase seolah-olah ini adalah konten yang cukup positif untuk bisa memasuki berbagai konten-konten yang memang sering diakses oleh masyarakat, dan itu yang harus kemudian dibatasi dan kemudian difilterisasi. Yang kedua, dalam konteks ini juga dalam lingkup pekerjaan harus ada batasan yang jelas jika memang screening, apakah kemudian pengecekan secara berkala aplikasi-aplikasi yang ada di para personil jika memang dia ada penegak hukum, atau kemudian para pekerja yang memang dia akan berupaya untuk menutupi ini. Jadi aspek screening ini menjadi penting meskipun misalnya regulasi belum cukup optimal, tapi tentu bisa dibatasi pada tingkatan yang lebih mikro lagi. Dalam konteks keluarga, edukasi yang memang harusnya bisa digalakkan adalah mulai dari tingkat misalnya pemangku
pemangku kepentingan, apakah kemudian kepentingan dari desaan, atau kemudian aspek dalam hal ini adalah akademisi, atau kemudian kementerian itu sendiri melalui berbagai instrumennya bisa memberikan edukasi terkait dengan literasi digital. Karena tentu kita pahami keberadaan judi online ini dianggap sebagai sesuatu yang netral, dan yang paling bahaya lagi dalam beberapa kesempatan juga ini menjadi salah satu subkultur kepada orang-orang yang memang menjadikan ini sebagai aktivitas yang legal. Nah, yang keempat, tentu kita sebagai masyarakat harus bisa kemudian memberikan edukasi, tidak tergoda untuk mempromosikan atau bisa kemudian menjadikan ini seolah-olah tidak tahu kita terafiliasi kepada aktivitas judi online, dan kemudian menjadikan ini sebagai produk yang seolah-olah dalam tanda kutip legal di masyarakat. Nah, keempat aspek inilah yang seharusnya bisa mulai kita galakkan, mulai dari tingkat masyarakat, keluarga, tempat kerja, atau kemudian dalam konteks pemerintahan yang lebih luas lagi, Mbak Nisrina. Oke, itu kalau tadi langkah preventif. Lantas kalau terkait dengan hukuman, nah ini seperti apa yang pas atau tepat untuk para pelaku, apalagi yang sudah bertindak ekstrim seperti ini? Ya, tentu perlu digradasi ya jika memang terkait dengan penghukumannya, jika memang orang-orang yang dalam beberapa kesempatan bahkan tidak tahu bahwa perilaku ini salah sampai kemudian tidak menimbulkan korban jiwa atau kemudian melakukan kekerasan, tentu aspek edukasi dalam konteks pembinaan yang bersifat preemptif itu bisa digalakkan, sehingga pemidanaan itu sebagai bentuk terakhir jika memang ini lebih parah lagi. Nah, jika memang menimbulkan korban jiwa seperti kasus seperti ini, maka tentu keberadaan unsur mulai dari Propam TNI atau kemudian pengadilan militer melalui desersi secara pemerintahan tidak hormat gitu ya, harus bisa diberikan tindakan yang cukup tegas, sehingga bisa menjadikan bahwa aktivitas judi online ini baik dari mulai aspek penegakan hukum atau kemudian masyarakat sipil tidak memiliki batasan-batasan pemindahan-pemindahan. Yang paling penting kalau dari saya adalah, Mbak Nisrina, bagaimana kemudian memulihkan keluarga dari korban, yang di satu sisi keluarga dalam hal ini beberapa kesempatan gitu memiliki anak gitu ya, atau kemudian bagaimana kemudian recovery dari keluarga, tentu peran dari LPSK yang harus bisa memberikan pembahagian gitu ke dalam konteks kehidupannya, sehingga kita tidak lagi menimbulkan generasi-generasi muda yang terjangkiti judi online karena dia tidak memiliki pengetahuan yang cukup lebih. Dalam konteks ini tentu hukuman yang bersifat represif itu harus kemudian ditegakkan, karena tentu ada dua aspek, karena dia adalah anggota TNI. Yang kedua adalah aspek edukasi agar kemudian orang-orang yang berupaya untuk mulai mencoba-coba atau sudah mulai mengikuti judi online ini memiliki efek jerah. Kurang lebih itu, Mbak Nisrina. Oke, Mas Luki, kalau kita kembali membahas kasus ini yang melibatkan anggota TNI begitu. Lantas dengan adanya kejadian ini, apakah kemudian rekrutmen anggota TNI ini akan perlu dievaluasi kembali, ataupun nanti akan ada evolusi terkait dengan atau revolusi terkait dengan pembinaan budaya mental di dalam tubuh institusi TNI itu sendiri? Seperti apa? Ya, ada tiga aspek yang perlu kita garis bawahi ya jika memang ini berkaitan dengan pola rekrutmen dari anggota TNI dari seluruh tingkatan. Yang pertama, dalam konteks aspek akademis itu harusnya bisa kemudian mencerminkan yang kita kenal sebagai ethics digital gitu ya, atau kemudian literasi digital yang seharusnya bisa tercapture dari pemahaman mereka untuk bisa memilah-milah mana sesuatu yang memang terindikasikan sebagai sesuatu konten yang bersifat ilegal atau memang bersifat legal. Yang kedua, screening media sosial itu menjadi penting, tidak hanya kemudian media sosial, tapi gadget yang digunakan oleh para anggota atau memang orang-orang yang ingin menjadi anggota dari berbagai aparat penegak hukum seperti itu. Jadi salah satu tools yang bisa digunakan adalah bekerja sama dengan pihak eksternal, atau memang jika memang sudah memiliki untuk men-tracking berbagai aplikasi yang melekat atau kemudian email-email yang melekat di aplikasi yang kita kategorikan sebagai judi online, atau kemudian kategorisasi media sosial yang mengarah kepada upaya mempromosikan, itu bisa dilacak dari awal. Yang ketiga, tentu saat kemudian sudah masuk secara berkala, tentu bagian-bagian psikologis atau kemudian kesehatan bisa melakukan monitoring sejauh mana kemudian burnout yang dialami oleh anggotanya, tekanan psikologis yang dialami oleh para anggota, atau bagian aktivitas yang menjadikan judi online ini sebagai hal-hal yang dianggap sebagai perbuatan yang lumrah. Karena seringkali judi online ini kenapa kemudian netralitas? Karena mereka menjadikan ini sebagai aktivitas di waktu senggang. Jadi seolah-olah tidak ada sesuatu yang dirugikan, tidak ada korban, tidak ada yang dicederai, dan mereka menjadikan ini sebagai hal-hal yang bisa dilakukan saat mereka lepas tugas seperti itu. Nah, ketiga aspek inilah yang seharusnya mulai dari akademik, screening di awal, atau kemudian pembinaan saat mereka sudah masuk dilakukan secara berkala, sehingga kita bisa memiliki kader-kader aparat penegak hukum yang memang bisa menjaga dirinya sendiri terutama, baru kemudian bisa menjaga ketahanan dari negara Indonesia ini.
Ya, tentu kita harapkan dengan adanya kasus ini pemerintah kembali mengecarkan untuk memberantas judi online di tanah air karena ini sudah sangat merugikan masyarakat tentunya ya. Terima kasih Kriminolog Universitas Budi Luhur Luki Nurhadianto atas wawasan dan juga pandangan Anda. Selamat sore dan selamat